Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas untuk core value BUMN akhlak part ke-7 ya teman-teman. Untuk yang belum menonton part 1 sampai 6, silakan menonton di channel YouTube ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini saat ini kantor Anda sedang melaksanakan perampingan organisasi sehingga Anda memikul lebih banyak tanggung jawab daripada sebelumnya. Apa yang Anda lakukan? Apakah memberikan masukan kepada SDM mengenai perampingan organisasi yang menambah beban pekerjaan sehingga pekerjaan tidak terselesaikan dengan baik, atau melaksanakan pekerjaan dengan baik karena menjadi kesempatan untuk Anda bisa mengembangkan diri? Ini jawabannya B ya teman-teman, sesuai dengan nilai kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini ketika atasan memberikan tugas di luar job desk saya akan apakah melaksanakannya selama tidak bertentangan dengan aturan atau memberikannya kepada rekan kerja lain. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Sesuai dengan nilai kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Oke, lanjut nomor 3. Oke, di sini saya diberi uang terima kasih dari vendor karena mereka menjadi pemenang tender nih. Sikap saya apakah mengucapkan terima kasih dan mengembalikan kepadanya atau mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan? Ini jawabannya A ya teman-teman. Sesuai dengan core value amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Karena emang sudah selayaknya vendor itu menang, tapi kita tidak boleh mengambil uang terima kasih ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 4. Oke, di sini apa yang memotivasi saya untuk terus memperbaiki diri? Apakah kebutuhan untuk terus berkembang atau ingin memperoleh penghargaan dan pengakuan orang lain? Ini jawabannya A ya teman-teman. Sesuai dengan core value adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Oke, lanjut nomor 5. Ini ketika Anda menjumpai sebuah kejanggalan nih di tempat kerja yang ternyata dapat mengakibatkan adanya kebocoran data perusahaan nih. Sikap saya kan sikap yang Anda akan ambil ya adalah apakah meminta untuk melangsung stop menggunakan sistem tersebut atau menyelesaikan tugas penting terlebih dahulu lalu stop memakai sistem itu gitu. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Sesuai dengan core value adaptif, yaitu bertindak proaktif ya, dengan ada kecurigaan langsung kita responnya dengan cepat ya teman-teman, agar data tersebut aman ya.
Oke, lanjut nomor 6. Di sini Anda dipercaya untuk mengerjakan tugas di rumah ya. Semua data dan informasi yang Anda kerjakan sangat sensitif nih. Dan rekan-rekan kerja Anda dapat membayar mahal jika Anda membocorkannya. Sikap Anda adalah apakah fokus mengerjakan tugas yang diberikan dengan maksimal dengan tetap menjaga kerahasiaan data informasi atau tidak membagikan data dan informasi ke rekan kerja jika bayarannya tidak sesuai. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Yaitu sikap loyal ya, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika ya. Ini kan membocorkan data itu melanggar hukum ya. Dan di sini juga ada sikap amanahnya ya. Oke, lanjut nomor 7. Oke, di sini Anda dan anggota tim sedang mengalami tantangan dalam menyelesaikan suatu tugas. Semua cara lama sudah dilakukan nih, namun belum efektif. Sebagian anggota tim memberikan banyak ide-ide baru yang inovatif dan tidak konvensional nih, namun beresiko. Sikap Anda sebagai atasan apakah tetap terbuka dengan ide-ide baru lalu menyusun strategi yang cermat untuk menerapkan cara baru secara minimal dengan resiko maksimal, atau tetap terbuka dengan ide-ide baru lalu menyusun strategi yang cermat untuk menerapkan cara baru secara maksimal dengan resiko minimal? Ini B ya teman-teman. Sesuai dengan core value kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik dan juga adaptif ya, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi dan menyesuaikan diri ini untuk menjadi lebih baik. Oke, lanjut nomor 8. Di sini saat briefing pagi di kantor, atasan Anda secara spesial memberikan waktu kepada seorang rekan kerja yang baru saja dinobatkan sebagai karyawan terbaik di tahun 2024 ya. Tingkat pendidikan dia dan usia dia berada jauh di bawah Anda nih. Sikap Anda saat dia berbicara memberikan testimoni adalah apakah mendengarkan dengan penuh perhatian saat dia berbicara atau ikut mendengarkan dan menganggap bahwa pencapaiannya biasa saja. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Sesuai dengan core value harmonis, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ya, mau junior mau senior ya, mau tingkat pendidikannya jauh di atas kalian atau di bawah kalian gitu. Oke, lanjut nomor 9. Ini Anda ditunjuk nih oleh perusahaan untuk mewakili BUMN dan Indonesia dalam acara konferensi internasional ya yang diadakan di beberapa kota di Eropa selama 2 minggu. Jika Anda mengikuti rangkaian acara ini, Anda harus meninggalkan pekerjaannya di tengah peak season kepada staf dan supervisor saja. Sikap Anda adalah apakah berterima kasih atas tawarannya lalu menolak karena membuang-buang waktu, tenaga, dan pikiran, atau bersedia mengikuti acara tersebut demi membawa nama baik BUMN, bangsa, dan negara? Ini jawabannya B ya teman-teman. Sikap loyal yaitu rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara ya.
Oke, lanjut nomor 10. Di sini Anda ada seorang admin HR nih, yang biasa merekap data karyawan secara manual. Suatu hari perusahaan Anda akhirnya mengadopsi high-risk software ya untuk dapat melakukan pengolahan dan penyimpanan terpusat data karyawan. Sekarang Anda diminta untuk dapat melakukan migrasi data ke software itu dan tidak menggunakan perekapan secara manual lagi. Sikap Anda adalah apakah mengikuti arahan untuk menggunakan high-risk software saat ada kendala di kegiatan manual, atau secara berkala melakukan migrasi data dari manual ke sistem high-risk sesuai arahan perusahaan. Ini jawabannya B ya teman-teman, yaitu sikap adaptif. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik dan terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Ini juga mencerminkan loyal ya teman-teman, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika, yaitu tugasnya adalah melakukan migrasi data ke software yang tadinya manual ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 11. Oke, di sini Anda baru saja mengikuti rekrutmen bersama BUMN nih dan diterima menjadi salah satu pegawai BUMN yang bertugas melayani keluhan customer. Suatu hari anak Anda sakit nih ya dan harus dibawa ke rumah sakit. Pada saat yang bersamaan masih ada tugas yang harus Anda selesaikan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan dalam situasi keadaan seperti ini? Apakah meminta pertolongan keluarga dekat untuk mengawasi anak dan meminta bantuan kolega untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan? Apakah mengerjakan tugas cepat mungkin agar dapat segera pulang dan mengantarkan anak ke rumah sakit? Ini jelas ya teman-teman, jawabannya adalah A ya teman-teman. Win-win solution. Kalau misalnya jawaban B ini nanti takutnya malah nggak kompeten ya, buru-buru ngerjain tugasnya sehingga tidak menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik ya. Oke, lanjut nomor 12. Di sini Anda ditawari untuk menjadi penghubung nih dengan perusahaan lain dalam proyek besar yang sedang berlangsung di kantor Anda. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan asing yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Eh, Anda sendiri belum merasa bahasa Inggris Anda cukup untuk berkomunikasi dengan orang lain nih. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah menerima tawaran tersebut dan belajar dengan tekun agar bisa berkomunikasi secara dua arah dengan lawan bicara Anda, atau menerima tawaran tersebut dengan skill yang sudah Anda miliki dan belajar via YouTube? Ini jawabannya A ya teman-teman. Karena jawaban B ini bertentangan nih. Skill yang sudah Anda miliki kan nggak cukup nih, belum merasa cukup. Jadi sebaiknya ya A ya teman-teman, agar kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik sebagai penghubung antara perusahaan Anda dengan perusahaan lain ya. Oke, lanjut nomor 13.
Oke, di sini Yogi ditugaskan oleh atasannya untuk pergi nih ke suatu daerah terpencil di pelosok desa. Saat sampai di sana, ia mendapatkan sajian makanan yang dalam agamanya tidak boleh memakan makanan tersebut. Sikap Yogi dalam menyikapi hal ini adalah apakah berusaha menjelaskan bahwa dalam agamanya tidak memakan makanan tersebut atau menolak pemberian makanan tersebut. Ini jawabannya A ya teman-teman. Nah, ini menjelaskan ya bahwa apa namanya Yogi itu menganut agama lain yang nggak boleh makan makanan tersebut gitu. Kalau B kan hanya menolak saja nih tanpa memberi penjelasan ya. Oke, ini nomor 14. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman, dan juga tulis alasannya ya kenapa. Oke, lanjut nomor 15. Di sini seorang guru mengenalkan aplikasi Google Classroom nih, yang memiliki manfaat supaya sistem belajar mengajarnya bisa dilakukan meskipun dari rumah. Penggunaan program ini memerlukan ketelitian agar setiap pelajaran dan juga materi yang diberikan bisa dipahami dengan baik. Sikap yang harus dilakukan oleh seorang ketua kelas adalah apakah meminta kepada guru tersebut untuk diajari lebih lanjut mengenai program Google Class yang dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran, atau membaca tutorial penggunaan program Google Classroom agar dapat memudahkan penyelesaian tugas-tugas di sekolah. Ini jawabannya A ya teman-teman. Karena ini tindakan yang proaktif ya, dengan meminta untuk diajari, lalu ada kata ini nih, diterapkan. Kalau ini kan cuma membaca tutorialnya saja ya. Oke, lanjut nomor 16. Oke, di sini sebagai kepala bagian keuangan nih, di sebuah perusahaan besar, Anda memiliki tanggung jawab besar untuk pengelolaan dana perusahaan ya. Suatu hari ketika Anda sedang melakukan audit rutin terhadap laporan keuangan, Anda menemukan adanya kejanggalan yang mencurigakan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata Anda menemukan bukti yang cukup kuat bahwa salah satu staf di bawah Anda telah melakukan penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini sikapnya ngapain nih? Apakah melaporkan temuan tersebut kepada atasan langsung atau manajemen perusahaan, atau memperingatkan staf yang bersangkutan secara pribadi tanpa melaporkan ke pihak lain? Ini jawabannya A ya teman-teman, jelas karena ini sudah bertentangan dengan aturan perusahaan, dan kita juga sudah memiliki bukti yang cukup kuat ya. Oke, lanjut nomor 17. Oke, di sini ada mitra kerja datang nih ke kantor untuk mengajukan kerjasama nih. Karena ia adalah teman lama, ia memberikan bingkisan agar urusannya dipermudah. Maka saya akan apakah melaporkan pada bagian kerjasama terkait hal ini, atau menolak dan memintanya bersaing dengan sehat. Ini jawabannya B ya teman-teman. Sesuai dengan core value kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik dengan mencari mitra terbaik untuk bekerja sama dengan kantor Anda ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 18. Di
Di sini saat atasan memindah tugaskan saya ke departemen lain yang tidak disukai, saya akan apakah berusaha menerimanya dengan hati yang lapang atau berkompromi agar dipindahkan ke departemen yang diminati. Ini jawabannya A ya teman-teman. Sesuai dengan core value loyal, yaitu patuh kepada pimpinan ya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Oke, lanjut nomor 19. Oke, di sini saat mendapatkan pekerjaan yang menurut saya mustahil nih dapat dikerjakan, maka saya apakah menyelesaikan dengan tetap menjaga kualitas eh, atau eksekusi terlebih dahulu. Seandainya pun terjadi kesalahan, maka dapat dicatat sebagai pembelajaran untuk masa depan. Ini jawabannya A ya teman-teman. Sesuai dengan core value kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi ya langsung gitu keluarin semua kemampuan kita gitu. Jangan ini kan kalau seandainya berarti masih kayak setengah-setengah gitu. Ya udahlah, kalau misalnya salah nanti sebagai catatan pembelajaran saya gitu di masa depan. Ini kan menunjukin setengah-setengah ya. Maka jawaban A itu paling tepat. Oke, lanjut nomor 20. Di sini saya mendapatkan tawaran kerja nih, perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi. Apakah mempertimbangkannya dengan keluarga atau tetap bertahan di perusahaan tempat saya bekerja? Ini jawabannya B ya teman-teman. Ya, sikap loyal, yaitu rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar ya. Oke, lanjut nomor 21. Di sini saat saya kesulitan mengerjakan tugas nih, apakah menambah jam kerja saya untuk meningkatkan keterampilan saya atau tetap menyesuaikan jam kerja dan pulang pada waktunya? Ini jawabannya A ya teman-teman. Sikap loyal, yaitu rela berkorban dengan menambah jam kerja agar kita bisa kompeten, yaitu meningkatkan keterampilan saya sehingga menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Oke, lanjut nomor 22. Di sini Dennis diminta oleh kepala divisi nih untuk memberikan materi pelatihan pada pegawai magang selama seminggu penuh nih. Namun Dennis justru mangkir dan menyerahkan semuanya tugasnya kepada Anda ya. Dennis juga meminta supaya Anda mengatakan kepada kepala divisi bahwa semuanya sudah dikerjakan oleh Dennis. Sikap Anda apakah mengkonsumsinya dengan mengkomunikasikannya dengan kepala divisi soal sikap Dennis dan mengambil alih tugasnya atas izin atasan, atau melakukan sesuai instruksi Dennis secara amanah dan penuh loyalitas untuk membanturkan. Ini jawabannya A ya teman-teman. Ingat, core value loyal itu adalah patuh terhadap pimpinan, bukan patuh kepada rekan kerja ya teman-teman. Jadi A itu jawaban yang terbaik. Oke, lanjut nomor 23.
Oke, di sini ketua tim Anda berhalangan hadir nih di rapat dan ia meminta Anda untuk untuk menyampaikan laporan soal kepuasan dan keluhan pelanggan PLN nih di kuartal pertama tahun ini. Anda sudah membaca dan memahami materi, tetapi rekan Anda bersikeras bahwa dirinya yang harus menyampaikan hal tersebut karena atasan hadir langsung. Apa yang akan Anda lakukan? Membiarkan rekan saya ya untuk menyampaikan laporan sebagai bentuk dukungan agar dirinya bisa dinilai langsung atasan, atau membagi materi dan minta rekan saya untuk membaca dan memahami agar laporan bisa disampaikan ya teman-teman, bisa disampaikan dengan lugas. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman, karena bersikap kompeten dengan membagi materi laporan dan memastikan bahwa ia paham agar tidak memalukan saat menyampaikan pada saat rapat. Oke, lanjut nomor 24. Di sini ya Anda adalah tipe orang yang santai nih dan tidak mau terbebani banyak hal. Suatu ketika Anda sadar bahwa teman-teman Anda sudah keluar dari zona nyaman dan punya kehidupan mapan, sedangkan Anda masih dengan pemikiran lama yang harus hidup sesantai mungkin. Padahal sudah banyak nasihat yang diberikan orang lain pada Anda nih karena mereka peduli. Bagaimana cara Anda merespon hal tersebut? Apakah berusaha bangkit dan punya motivasi kuat untuk punya kehidupan yang lebih baik, atau keluar dari zona nyaman dengan mengikuti standar kesuksesan orang-orang di sekitar saya? Ini jawabannya A ya teman-teman. Karena Anda mengubah pola pikir sesuai keadaan dan berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya ya, bukan dengan standar kesuksesan orang di sekitar saya ini. Oke, lanjut nomor 25. Di sini Anda tidak sengaja nih mendengar percakapan rekan Anda yang akan bertemu pimpinan perusahaan A, yang juga merupakan rival dari perusahaan tempat Anda dan rekan bekerja ya. Niatnya adalah untuk memberikan informasi internal perusahaan dan mendapatkan imbalan bekerja di perusahaan A dengan posisi dan gaji yang lebih tinggi nih. Karena Anda mengetahui hal ini maka ia berinisiatif mengajak Anda untuk bergabung dengannya. Apa yang Anda akan lakukan ya? Apakah bertindak sigap dengan melarang rekan kerja melakukan hal tersebut karena akan timbul masalah, atau tidak akan bergabung dan melaporkan hal ini pada atasan demi perusahaan? Ini jawabannya B ya teman-teman, sikap loyal, yaitu menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN dan negara. Lalu juga memenuhi janji dan komitmen ya teman-teman, untuk tidak membocorkan data perusahaan ya ke rival atau ke siapapun gitu di luar orang dari perusahaan itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Oke, terima kasih.